Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Suatu hari ada seorang pemuda bertamu ke rumah Imam Hasan Al-Basri. Dengan bangga dia berkisah bahwa dia termasuk hamba yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia merasa Tuhan tidak menghukumnya meski ia kerap berbuat maksiat. Ia yakin maksiatnya tak membuat hidupnya menjadi sempit. Maksiatnya tak menyebabkan kucuran rizki dari Allah kemudian terhenti. Semuanya berjalan normal-normal saja. Kemudian pemuda itu berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Syekh, aku dengar bahwa setiap dosa pasti ada hukumannya. Ketahuilah bahwa aku sering berbuat dosa kepada Allah, tapi aku merasa baik-baik saja. Entah kenapa Allah sepertinya tidak menghukumku." Setelah mendengar cerita tersebut, Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Anakku, sadarilah bahwa sebenarnya engkau sedang tidak baik-baik saja. Sudah berapa banyak Allah menghukummu tanpa kamu sadari?" Pemuda itu terkejut dan bertanya, "Bagaimana bisa begitu ya Syekh?" Imam Hasan Al-Basri pun lantas memberikan penjelasan. "Bukankah Allah telah mencabut darimu manisnya bermunajat kepadanya? Bukankah hari-harimu berlalu tanpa tilawah dan tadarus Al-Quran? Bukankah kamu telah banyak melewatkan malam-malam panjang tanpa melakukan qiyam? Bukankah lidahmu sering tertahan untuk berzikir dan menyebut nama-nama indahnya?" Selintas kemudian Imam Hasan Al-Basri melanjutkan, "Bukankah Allah telah menyibukkanmu dengan harta dan ketenaran? Bukankah Dia yang menjadikanmu lupa akhirat dan menjadikan dunia perhatian terbesarmu saat ini? Bukankah Dia mudahkan bagimu melakukan dusta dan membuatmu gampang untuk berghibah? Bukankah kamu sekarang merasa ringan-ringan saja untuk melalaikan kewajibanmu terhadapnya? Ketahuilah anakku, siksa Allah yang paling ringan mungkin bisa kamu rasakan berupa masalah anak, keluarga, kesehatan maupun harta. Namun siksanya yang paling besar justru tidak terasa di dalam lubuk hatimu. Siksa Allah yang paling besar tidak kamu sadari, justru Dia bukakan kepadamu pintu dunia yang membuatmu lupa pada akhirat. Dia bukakan kepadamu ilmu duniawi yang mengalihkanmu dari ilmu akhiratmu. Allah memberimu banyak harta tetapi merampas kenikmatanmu di dalam beribadah. Jadi sesungguhnya telah banyak Allah menghukummu tanpa kamu sadari. Tidak ada hukuman yang paling berat melebihi berpalingnya Allah darimu. Dia tidak lagi mau berbicara dan menegurmu. Dia biarkan kamu dalam keterlenaan yang panjang. Cukuplah Allah mencabut nikmat dan kelezatan salat dan tahajudmu sebagai hukuman kepadamu. Masihkah sekarang engkau merasa baik-baik saja anakku? Atau engkau
masih juga menganggap itu hal yang enteng dan remeh. Demikian Imam Hasan Al-Basri menutup nasihatnya kepada pemuda itu. Hadirin jemaah rahimakumullah, kisah semacam ini sering ditemukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang yang karirnya moncer, promosinya hebat, kinerjanya membanggakan, rezekinya terus mengalir tanpa henti, keluarganya harmonis, walhasil semuanya terlihat on the track, kecuali bahwa hubungannya dengan Allah terasa hambar. Ia hanya agak malas-malasan beribadah, dan kalaupun beribadah, itu pun dilakukan hanya secara formal, tanpa bisa merasakan nikmatnya bertakarrub dengan Allah. Hadirin jemaah rahimakumullah, hidup visioner adalah hidup yang dijalani dengan sadar tujuan penciptaan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Semua ibadah dalam Islam sesungguhnya didesain oleh Allah sebagai instrumen bagi hamba supaya dia lebih dekat dengan Al-Khaliq atau Allah. Dengan kedekatan itu akan membuat hati manusia menjadi lebih damai dan juga tentram. Sungguh betapa indahnya beribadah itu. Pada dasarnya beribadah itu nikmat karena hamba dapat dekat dan bercengkrama dengan Sang Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bila seseorang malas beribadah atau telah beribadah tapi tidak merasakan kenikmatan dari dan di dalam ibadahnya, maka ia berarti sedang tidak dekat dengan Allah, dan itu perlu diwaspadai. Jangan-jangan Allah telah mencabut kenikmatan beribadah dari dirinya. Jika ibadah yang kita lakukan tidak bisa mendatangkan kenikmatan, bahkan terkesan sangat menyiksa, tentu ada sesuatu yang bermasalah dalam diri kita. Apa yang membuat nikmat ibadah itu hilang? Tidak lain karena maksiat yang kita lakukan. Dikatakan bahwa hukuman terberat bagi seorang abid, orang yang menunaikan ibadah, adalah apabila dia tidak bisa merasakan kenikmatan di dalam ibadahnya. Meski secara fikih ia sudah memenuhi semua rukun dan syarat sahnya ibadah tersebut. Memang merasakan nikmatnya ibadah itu tidak instan, tetapi perlu perjuangan yang berpangkal pada penyucian diri. Setidaknya ada 5 kunci agar merasakan beribadah itu nikmat. Yang pertama, menjauhkan diri dari maksiat dan perbuatan dosa melalui pembiasaan akhlak yang mulia. Yang kedua, menomorsatukan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, karena selama hati lebih terpatri dengan cinta dunia, nikmatnya ibadah itu akan sulit dirasakan. Yang ketiga, beribadah dengan ikhlas semata-mata karena mengharap ridha dari Allah. Dan yang keempat, bersungguh-sungguh dan konsisten dalam beribadah, di mana dengan konsistensi pelaksanaan ibadah bisa menjadi lebih khusyuk dan dirasakan nikmat dan lezat. Yang kelima, menjadikan ibadah sebagai kesenangan dan refreshing hati, bukan sebagai beban yang memberatkan, sehingga ibadah dijalani dengan penuh semangat
antusiasme dan optimisme. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berupaya untuk menjaga kenikmatan dalam setiap ibadah kita dengan menjauhkan diri dari maksiat dan dosa sekecil apapun. Jangan sampai kelezatan beribadah lepas dari diri kita sehingga kita bermalas-malasan di dalam beribadah dan bahkan menjadikan ibadah itu terasa berat dan menyiksa. Wallahul musta'an ala kulli hal. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.